Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 11 dari pelajaran ilmu tauhid kelas sosiologi A. Kami di sini akan menjelaskan tentang tauhid menurut konsep filosof. Filosof itu apa sih? Filosof itu ialah merupakan orang-orang yang secara aktif berpikir kritis dan terlibat untuk menjawab pertanyaan yang besar dan sulit untuk dipecahkan. Lalu di sini ada pengenalan filsuf Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ialah nama lengkapnya Abu Nasir Muhammad bin Ghazali bin Turki Al-Farabi. Ia lahir pada tahun 2509 Hijriah, 872 Masehi di kota Farab yang sekarang dikenal dengan nama kota Altras yang terletak di wilayah Khorasan Turki, dan meninggal pada tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi. Nah, Al-Farabi ini dikatakan sebagai keturunan Persia dan Turki karena ayahnya itu keturunan dari Persia dan juga menikah dengan seorang wanita Turki. Pada usia di 40 tahunnya, Al-Farabi pergi menuju Baghdad yang pada saat itu merupakan kota ilmu pengetahuan dan pusat perhatian. Di kota itu, ia mulai belajar ilmu mantik pada Abu Bashar, Matius ibn Yunus, dan kemudian ia menuju Haran untuk melanjutkan belajarnya pada Yohana bin Hilan. Dari tempat itulah, ia pindah ke Baghdad untuk memperdalam ilmu filsafat. Ia menghabiskan waktunya selama lebih kurang 30 tahun untuk menulis dan membuat tulisan buku filsafat. Ia juga sebagai komentator buku-buku filsafat Yunani dan sangat hormat kepada filsuf Yunani, terutama Plato dan Aristoteles. Selanjutnya akan disampaikan materi-materi lainnya dengan teman saya, yaitu Intan Eka Sobaria dan Silvi Setiawati. Terima kasih. Tauhid menurut konsep filosof. Dalam usaha memurnikan tauhid, Mu'tazilah lebih ke peniadaan sifat-sifat Allah, maka filosofi muslim berbicara diwakili oleh Al-Farabi lebih dari Mu'tazilah. Al-Farabi berusaha meniadakan bukan hanya adanya yang serupa dengan Allah, tapi adanya banyak dalam diri Allah. Menurut teori ini, Allah berhubungan langsung dengan alam yang tersusun dari banyak unsur, maka pemikiran Tuhan terdapat pada hal yang banyak, membuat tauhid itu tidak murni lagi. Maka dari itu, Allah tidak menciptakan langsung alam yang tidak terhingga jumlah unsurnya ini. Al-Farabi mendapatkan ilham dari falsafah emanasi Plotinus. Menurut pendapatnya, Allah lah pencipta alam ini, sebagaimana ungkapan berikut: melalui emanasi wujud Tuhan melimpahkan wujud alam semesta. Emanasi itu terjadi melalui tafakur Allah tentang zatnya, sebab dari adanya alam ini. Dengan kata tafakur Allah tentang zatnya adalah sebab dari adanya alam ini, dalam artian bahwa ialah yang memberikan wujud kekal bagi yang ada. Selanjutnya, teori Plotinus. Al-Farabi mengambil teori Plotinus yang kesimpulan bahwa alam semesta ini dijadikan secara melimpah atau al-faid, yang bertujuan menjaga kemurnian keesaan Tuhan. Wujud pertama yang melimpah adalah akal. Dari akal pertama yang mula melimpah mengandung keanekaan alam secara langsung, dimulai dari Tuhan, tetapi dari akal pertama mengandung keanekaan potensial, penyebab langsung bagi keanekaan potensial, yaitu keanekaan di alam empiris. Dari teori ini, Tuhan terpelihara keutuhan
zatnya dari keanekaan karena Tuhan bukan sebab langsung bagi wujud empiris. Kejadian alam pertama mengandung pengertian bahwa akal pertama berperan sebagai mediator antara yang esa dan alam ini. Akal juga harus esa pada zatnya, tetapi terdapat keanekaan potensial. Akal itu berbeda dengan yang esa karena esensinya berbeda dengan eksistensinya. Tuhan yang berpikir dan yang dipikirkan adalah zatnya sendiri, maka melimpahkan akal pertama atau wujud pertama. Menurut Al-Farabi, dalam zat Tuhan tidak terdapat arti banyak secara langsung, hanya menciptakan yang satu. Banyak dalam arti sesudahnya, yaitu zatnya. Dilanjut oleh teman saya tentang teori emanasi. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, dalam teori emanasi, arti banyak mulai terdapat pada akal pertama. Dalam artian, kalau Allah merupakan wujud pertama, akal pertama adalah wujud kedua. Ia mempunyai tidak lagi hanya satu objek tafakurnya. Dalam tafakurnya, terdapat dua objek dan ini sudah mengandung arti banyak. Untuk pembahasan kali ini mungkin rada sedikit susah, jadi mohon didengarkan baik-baik dan jika tidak mengerti bisa, karena tidak ada sesi tanya jawab, jadi bisa untuk membuka PDF-nya dan membaca-bacanya. Tuhan sebagai akal berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran itu timbul suatu mawujud lain. Tuhan merupakan wujud pertama dan dengan demikian ia merupakan al-aql dan al-aqil dan juga al-ma'qul. Tafakur Tuhan yang juga merupakan kudrah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan alam semesta. Dan tafakur Tuhan tentang dirinya mencakup kepada ilmu Tuhan tentang dirinya. Ilmu itu adalah suatu daya atau kudrah dalam menciptakan sesuatu. Dalam hal ini, sesuatu itu akan tercipta atau terwujud apabila sesuatu itu diketahui oleh Tuhan. Dalam teori ini, Tuhan merupakan mawujud pertama, al-wujud al-awal, dan dengan pemikiran ini timbul wujud kedua, al-wujud as-sani, yang mempunyai substansi. Ia disebut akal pertama, al-aqlu al-awal. Wujud kedua ini berpikir tentang wujud pertama, dan dari pemikiran ini timbullah wujud ketiga, wujud as-salis, yang disebut akal kedua, al-aqlu as-sani. Selanjutnya, wujud kedua, akal pertama itu berpikir tentang dirinya dan dari pemikiran ini timbul langit pertama, as-sama al-ula. Kemudian, wujud ketiga, akal kedua, berpikir tentang Tuhan dan dari pemikiran ini timbul wujud keempat, al-wujud ar-robi, yang disebut akal ketiga. Akal ketiga berpikir tentang dirinya dan dengan pemikiran ini timbullah bintang al-kawakib as-sabit. Wujud keempat, akal ketiga berpikir tentang Tuhan dan dari pemikiran itu timbul wujud kelima, al-wujud al-khamis, yang disebut akal keempat. Akal keempat ini berpikir tentang dirinya dan dari pemikiran ini timbul planet Saturnus, Kuroh Az-Zuhal. Wujud kelima, akal keempat.
ini berpikir tentang Tuhan, dan dari pemikiran ini timbul wujud keenam, al-wujud as-sadis, yang disebut akal kelima. Akal kelima berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul planet Jupiter, Kuro al-Mushtari. Wujud keenam, akal kelima berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul wujud ketujuh, al-wujud as-sabi, yang disebut akal keenam. Akal keenam berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul planet Mars, Kuro al-Marikh. Wujud ketujuh, akal keenam berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul wujud kedelapan, al-wujud as-samin, yang disebut akal ketujuh. Akal ketujuh berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul matahari, Kuro asyam. Wujud kedelapan, akal ketujuh berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul wujud kesembilan, al-wujud at-tathi, yang disebut akal kedelapan. Akal kedelapan berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul planet Venus, Kuro az-Zahrot. Wujud kesembilan, akal kedelapan berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul wujud ke-10, al-wujud al-ashir, yang disebut akal ke-9. Akal ke-9 berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul planet Merkuri, Kuro al-Utharid. Wujud ke-10, akal ke-9 berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul planet bulan, Kuro al-Qamar. Sampai pada akal ke-10, al-aqlu al-fa'al. Berhentilah terjadinya penciptaan akal-akal karena lemahnya daya tafakur yang dimiliki. Akal ini hanya mampu memunculkan bumi dan materi pertama yang menjadi dasar dari keempat unsur, yaitu api, udara, air, dan tanah. Akal ke-10 ini juga menjadi sebab adanya jiwa-jiwa di bumi. Dengan demikianlah akal ke-10 itu bertanggung jawab terhadap segala apa yang terjadi di alam empiris ini. Demikianlah konsep penciptaan alam yang diajukan oleh Al-Farabi, sehingga kemurnian keesaan Tuhan benar-benar terpelihara. Konsep ini berkesimpulan bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan bukan dari tiada menjadi ada, melainkan dari sesuatu yang ada. Al-Iqad min al-Ma'dum. Cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Untuk hari ini, untuk sekarang kami tidak membuka sesi tanya jawab. Jadi jika ada yang belum mengerti, belum paham, ataupun ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan minggu depan. Karena insya Allah minggu depan juga materi ini akan kembali diulas oleh dosen pengampu ilmu tauhid. Jadi bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.